Halo teman-teman sekalian, kita bertemu lagi dalam perkuliahan Kalkulus 1. Kali ini kita akan mempelajari tentang aljabar hitung limit. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah setelah mempelajari materi ini, nantinya mahasiswa akan mampu memahami materi mengenai aljabar hitung limit dalam matematika. Oke, berikutnya adalah teknik aljabar untuk menghitung limit. Sifat-sifat dasar limit yang dinyatakan dalam beberapa teorema berikut ini sangat diperlukan dalam hitung limit. Yang pertama, teorema 1 bahwa limit A untuk X mendekati C itu adalah A itu sendiri. Ini berlaku untuk A dan C anggota himpunan bilangan real ya. Kalau bukan bilangan real nanti tidak berlaku untuk peraturan atau sifat ini ya. Kemudian berikutnya yang kedua adalah bahwa limit X untuk X mendekati C itu nilainya adalah C itu sendiri ya. Jadi nanti kalau limit A dari X mendekati C nilainya adalah A untuk A dan C anggota himpunan bilangan real. Tapi untuk limit X untuk nilai X mendekati C itu nanti pasti nilainya adalah C itu sendiri ya. Nah, selanjutnya kita lihat di sini teknik-teknik aritmatika ya untuk menghitung limit ya. Fungsi limit fungsi fx untuk x mendekati c dan limit fungsi gx untuk x mendekati c, keduanya ada ya, dan k-nya ini adalah anggota himpunan bilangan real, maka berlaku pernyataan-pernyataan berikut ini ya. K itu nanti konstanta ini ya. Yang pertama bahwa limit dalam tanda kurung kurawal fungsi fx plus minus fungsi gx untuk x mendekati c itu nanti sama saja dengan limit fungsi fx untuk x mendekati c plus minus, artinya nanti operasi plus sama minus sama berlaku ya. Untuk limit fungsi gx untuk x mendekati c ya. Ini formulasi aritmatika yang pertama ya. Jadi nanti di dalam kurung ataupun di luar kurung nanti nilainya sama ya. Kemudian berikutnya yang kedua adalah limit k fungsi fx untuk x mendekati c itu nanti sama saja dengan k dikalikan limit fungsi fx untuk x mendekati c. Jadi nanti kalau k-nya konstanta bisa dikeluarkan dari limitnya ini ya. Selanjutnya adalah limit fungsi fx dikalikan dengan fungsi gx untuk x mendekati c itu nanti sama saja dengan limit fungsi fx untuk x mendekati c dikalikan dengan limit fungsi gx untuk x mendekati c ya. Nah, jadi nanti untuk perkalian mirip dengan penjumlahan dan pengurangan tadi ya. Kemudian berikutnya limit fungsi fx dibagi dengan fungsi gx untuk x mendekati c itu nanti sama saja dengan limit fungsi fx untuk x mendekati c dibagi dengan limit fungsi gx untuk x mendekati c. Dengan syarat jika limit fungsi gx tidak sama dengan 0 untuk x mendekati c ya. Kemudian yang terakhir untuk n anggota himpunan bilangan n nilai, jika ini nilai adalah a maka limit dalam tanda kurung fungsi fx pangkat n untuk x mendekati c sama dengan dalam tanda kurung dengan pangkat n limit fungsi fx untuk x mendekati c dipangkatkan dengan n ya. Nah, jadi nanti limitnya dimasukkan dan dipangkatkan seperti ini ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya untuk mempermudah pemahaman kita lihat contoh-contoh berikut ini ya. Yang pertama, limit dalam tanda kurung 2x kuadrat min 7x plus 6 untuk x mendekati 2. Nah, nanti kita akan menemukan nilainya ya. Yang pertama ini kita menggunakan sifat yang pertama tadi yang ini penjumlahan bahwa ini dalam tanda kurung ini sama dengan bisa dikeluarkan ini sama dengan limit 2x kuadrat untuk x mendekati 2 min limit 7x untuk x mendekati 2 plus limit 6x mendekati 2 ya.
Nah, ini sama saja ya, yang ini nanti bisa dikeluarkan ya untuk nilai K-nya. Ini sifat yang kedua ya, teman-teman bisa cek ya, yang sifat yang kedua ya. K-nya nanti bisa di luar limitnya ini ya. Nah, ini nanti dia akan dikeluarkan ke sini ya, sehingga nanti kita mendapatkan persamaan seperti ini ya. Limit X kuadrat untuk X mendekati 2 ya, dikurangi, kalau ini masih sama ya, 7 limit X mendekati 2 X ya. Nah, ini konstanta juga, ini dikeluarkan juga 2 dan 7-nya ya. Plus 6 X mendekati 2 juga ya. Sehingga nanti kita di sini ya akan mendapatkan ya persamaan yang ini ya, 5A ya, 5A ya, yang 5A ini ya, sama dengan nanti bisa seperti ini ya. Ini sama dengan 2 ya, untuk limit X mendekati 2 dikuadratkan ya, dikurangi dengan 7 limit X mendekati 2 plus limit 6 X mendekati 2 ya. Sehingga nanti berikutnya bisa kita masukkan nilai-nilainya ya, di sini untuk limit X ya, untuk X mendekati 2 itu kan nilainya 2 itu sendiri ya. Kemudian nanti sama di sini ya, limit X untuk X mendekati 2 ini nanti juga 2 itu sendiri ya. Sehingga nanti kita di sini bisa kita lakukan perhitungan ya. 2 kali 2 kuadrat dikurangi dengan 7 kali 2 ya. Sedangkan limit ya, limit 6 ya, untuk X mendekati 2 itu kan nanti sama dengan nilai C-nya itu sendiri. Teman-teman nanti bisa cek di sini ya, C-nya itu sendiri ya. Yang tadi yang ini ya. Nah, sehingga nanti hasilnya di sini adalah limit dalam tanda kurung 2x kuadrat min 7x plus 6 untuk X mendekati 2 hasilnya adalah 0 ya. Nah, kurang lebih nanti seperti itu. Berikutnya kita lihat contoh ya. Di sini adalah limit 7x ya dikalikan dengan akar 2x min 1 ya, akar kuadrat ya, untuk X mendekati 1 ya. Nah, ini kita lihat nanti teman-teman bisa lihat ya sifat yang ketiga ya, sama dengan ya, ini limit ya 7x ya dikalikan dengan limit akar 2x min 1 ya, untuk X mendekati 1 semua ya. Selanjutnya ini kita lihat sifat yang kedua ya, bahwa limit 7x ya dikalikan dengan limit akar 2x min 1 bisa ditulis seperti ini ya. Nah, ini dalam tanda kurung ya, untuk X mendekati 1 ya. Untuk limit X mendekati 1, X ini kan sama dengan 1, sehingga nanti kita dapatnya di sini adalah 7 kali 1 di sini ya. Kemudian untuk limit di sini 2x min 1 ya, untuk X mendekati 1 ya, itu nanti di sini kita dapatkan ya nilainya, ini kan bisa itu ya, bisa dikurangkan limit 2x dikurangi limit 1 gitu ya, untuk X mendekati 1 ya. Sehingga nanti di sini ya kita bisa mendapatkan nilainya adalah 1 ya, 2 kali 1 di min 1 ya, 2 kali 1 min 1 kan 1 juga, akar 1 juga 1. Sehingga nanti di sini kita mendapatkan nilai 7 ya. Nah, teman-teman nanti bisa cek perhitungannya, kalau ada kesalahan bisa itu ya, bisa didiskusikan di kolom komentar ya. Kemudian berikutnya ya, yang C ini ya, limit 2x plus 3 dibagi dengan 5x plus 2 ya, untuk X mendekati min 1 ya. Teman-teman bisa lihat nanti sifat yang keempat ya. Ini sama dengan ya, limit 2x plus 3 untuk X mendekati min 1 ya, dibagi dengan limit 5x plus 2 untuk X mendekati min 1 ya. Sehingga nanti di sini didapatkan ya, limit 2x itu nanti kan ini bisa dikeluarkan, bisa dicek lagi prosesnya seperti ini ya. Ini didapatkan 2 dikalikan min 1 plus 3 ya. Dan di sini didapatkan 5 dikalikan min 1 plus 2. Sehingga nanti didapatkan 1 per min 3 atau min 1 per 3 ya. Oke, kurang lebih nanti seperti itu. Nah, selanjutnya ya, kita diminta hitung ya untuk limit x kuadrat min 3x plus 2 dibagi dengan x kuadrat min 4 ya, untuk X mendekati 2. Penyelesaiannya dilakukan substitusi langsung ke persamaan, sehingga nanti dapatkan 0,0 ya. Kondisi ini penyebutnya sama dengan 0, maka tidak dapat digunakan. Oleh karenanya, teman-teman bisa cek ya di materi sebelumnya ya. Oleh karenanya dilakukan penguraian dengan memanfaatkan teknik-teknik aljabar untuk X tidak sama dengan 2 ya, tidak sama dengan 2. Sehingga nanti diperoleh seperti ini ya. X kuadrat min 3x plus 2 dibagi dengan x kuadrat min 4 ya, sama dengan ini kita dapatkan persamaan seperti ini, kita uraikan ya. X min 2 dikalikan dengan x min 1. Yang ini juga kita uraikan sehingga nanti mendapatkan x min 2 dikalikan dengan x plus 3. Karena ini sama, kita coret ya.
Sehingga nanti kita dapatkan persamaan x min 1 dibagi dengan x plus 2 ya. Nah, sehingga ya limit dari x kuadrat min 3x plus 3 dibagi dengan x kuadrat min 4 ya untuk x mendekati 2 itu sama dengan limit x min 1 ya ini ya dibagi dengan x plus 2 ya. Sehingga untuk limit x min 1 sama dengan 2 min 1 ya. Untuk limit x plus 2 itu sama dengan 2 plus 2. Sehingga nanti di sini didapatkan nilai 1/4 ya. Nah, selanjutnya contohnya adalah limit ya x pangkat 3 plus 8 ya untuk x mendekati min 2 dibagi x pangkat 4 min 16 untuk x mendekati min 2 ya. Penyelesaiannya ya limit x pangkat 3 plus 8 ya, ini kita tulis lagi di sini ya. Sama dengan ya, ini x pangkat 3 min ya, ini min 2 dipangkatkan dengan 3, hasilnya 8 ya. Kemudian berikutnya ya, yang bawah ya, di sini x pangkat 4 min ya, ini min 2 dipangkatkan dengan 4 ya. Sehingga nanti kita peroleh persamaan seperti ini ya. Nah, ini kita uraikan ya istilahnya ya. Nah, sehingga nanti ada beberapa yang bisa kita coret yang sama ya, yaitu x min 2. Ini kita coret ya nanti ya. Kemudian di sini persamaannya adalah x kuadrat plus ya min 2 ya, x kalikan min 2 plus dengan min 2 dikuadratkan. Dan di sini ada x pangkat 3 plus x kuadrat dikalikan dengan min 2 ya. Kemudian ditambahkan dengan x dikalikan dengan min 2 kuadrat di plus dengan min 2 pangkat 3 ya. Sehingga yang ada di dalam kurung ini ya, nanti bisa kita pindah ke sini ya, karena yang ini nanti dicoret sama ini ya. Ini dibagi ini kan 1 ya. Di sini didapatkan ya x kuadrat min 2x plus 4 dibagi dengan x pangkat 3 di min 2x kuadrat plus 4x plus 8 ya. Sehingga nanti bisa kita inputkan nilai-nilainya ya. Ini sama dengan 2 ya. Min 2 pangkat 2 4 ya. Kemudian min 2 dikalikan dengan min 2 4 lagi, dan ini tetap 4 di sini ya. Yang bawah juga begitu ya. Ini min 2 pangkat 3 itu min 8. Kemudian min 2 dikalikan dengan 2 kuadrat itu kan 4 ya. Sehingga nanti di sini juga dapatkan 8 lagi ya. Min 8 lagi, min 8 lagi. Sehingga diperoleh ya dari persamaan ini bahwa limit x pangkat 3 plus 8 dibagi dengan x pangkat 4 min 16 ya, untuk x mendekati min 2 itu didapatkan nilai min 3/8 ya. Oke, selanjutnya kita lihat contoh yang keempat ya. Kita diminta mencari nilai dari limit x min 1 dibagi dengan akar x min akar 1 ya, untuk x mendekati 1 ya. Sehingga nanti di sini ya sama dengan ya limit x mendekati 1 ya. Ini dalam tanda kurung ya, ini ya. Akar x min 1 ya diuraikan seperti ini ya. Dikalikan dengan akar x plus 1. Yang bawahnya tetap ini kita gabungkan ya, akar x min 1. Sehingga nanti ini bisa kita coret ya. Kita dapatkan di sini adalah limit akar x plus 1 untuk x mendekati 1 ya. Karena di sini akar ini kan sama dengan nilainya 1 ya. Sehingga di sini akar 1 kan 1. Sehingga nanti didapatkan 1 plus 1 sama dengan 2 ya. Selanjutnya kita diminta untuk menentukan limit x mendekati 0 ya untuk x sin 1 per x ya. Penyelesaiannya untuk x tidak sama dengan 0 ya, dan sin 1, nilai mutlak sin 1 per x lebih kecil sama dengan 1 ya. Oleh karena itu x tidak sama dengan 0, maka berlaku ya nilai mutlak x sin 1 per x ya sama dengan nilai mutlak x dikalikan nilai mutlak sin 1 per x ya lebih kecil sama dengan nilai mutlak x. Hal ini berakibat ya bahwa min nilai mutlak x lebih kecil ya dari nilai mutlak x sin 1 per x lebih kecil dari nilai mutlak x ya. Selanjutnya karena limit dalam tanda kurung ya min nilai mutlak x ya untuk x mendekati 0 sama dengan limit x untuk x mendekati 0 sama dengan 0, maka limit x mendekati 0 untuk x sin 1 per x sama dengan adalah 0 itu sendiri ya.
Nah, berikutnya di sini ada soal-soal latihan, silahkan dikerjakan sesuai dengan contoh yang sudah dibahas tadi ya, sehingga nanti teman-teman diharapkan akan benar-benar paham mengenai materi ini. Nah, latihan soalnya ada itu ya, sekitar 22 ya. Oke, saya kira kurang lebih seperti itu materi kita kali ini, mudah-mudahan dipahami dan bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.